Langsung saja ke pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, saya memiliki anak perempuan yang sekarang sudah bekerja sedari kecil. Hingga sekarang dia selalu melihat penampakan-penampakan katanya Ustaz, Masya Allah. seperti pocong. Penampakannya jangan abangnya kali ya. Ya, Ustaz. Katanya seperti pocong, genderuwo Pocong. dan Habis nonton bang. film pocong kali. Ya, Baik, jawabannya barakallahu fik. Bisa aja itu terjadi penampakan dari syaitan ya. ya. Dari syaitan, jin yang jahat. Ya, Ustaz, ini Mereka, pertanyaannya nah, apakah apa yang harus dilakukan? Apakah bisa diruqyah nah. agar tidak melihat penampakan lagi Baik, gitu Ustaz? ini yang sedang Anda jawab. Nah, siap. Barakallahu fik. Karena Allah mengizinkan mereka menjelma berbentuk dengan berbagai bentuk ya, sebagai ujian untuk kaum muslimin. Tetapi mereka tidak akan mampu membahayakan seorang mukmin sedikit pun kecuali dengan izin dari Allah. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah, "Innaman najwa minasyaitani liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Tidaklah syaitan melakukan penampakan najwa. Innaman najwa minasyaitan, gangguan itu dengan najwa, dengan penampakan ya, dengan menakutkan atau menakut-nakuti seorang mukmin, apakah dengan penampakan ataukah dengan yang lainnya dari syaitan. Kecuali tujuannya adalah agar seorang mukmin itu ketakutan, berada di dalam kesedihannya. Setelah itu dia giring agar mukmin tersebut melakukan ritual-ritual syirik, menyembelih seekor hewan, manuk hitam, ya, ayam hitam di kuburan ini, di kuburan itu supaya nggak diganggu lagi. Atau kalau nggak sukses menjatuhkannya ke dalam kesyirikan, dia akan menjatuhkannya ke dalam bid'ah. Jika juga tidak sukses, maka dia akan berusaha menjatuhkannya ke dalam maksiat. Ke dalam maksiat. Nah, Allah mengatakan, وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Syaitan itu tidak akan pernah bisa membahayakan seorang mukmin syai'an, isim nakirah dalam konteks penafian. Sedikit pun sama sekali tidak mampu. Seandainya terjadi biiznillah, karena izin dari Allah. Jadi kalau ada pocong, ada hantu mampu menyentuh badan kita, atau ketika kita sedang sepeda motor lewat di selawah, tiba-tiba ada perempuan duduk di belakang kita dengan rambut panjang, wajahnya tak terlihat ya. Atau tiba-tiba ada duduk di depan kita di atas motor atau di dalam mobil, itu bukan karena dia yang sudah kuat. Atau dia mampu mengganggu kita dengan kesurupan, bukan karena dia yang sudah kuat, tetapi karena Allah yang telah mengizinkan dia sebagai ujian untuk kita. Kemudian Allah memberikan solusinya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah hendaknya seorang mukmin bertawakal. Dia memohon kepada Allah, dia meminta kepada Allah, dia berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, menjaga salat wajib, salat sunnah, zikir pagi petang, dan zikir-zikir yang Allah dan Rasulnya anjurkan secara umum. Maka dengan itu insya Allah ya, jangankan pocong, ya, ayahnya pocong pun akan lari ya, dari dia. Di antara bimbingan dari para sahabat pun, Nabi SAW pula dalam hal ini adalah apa yang terriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ra'aita ghulan fabadir bil azan. Apabila engkau melihat hantu, segeralah mengumandangkan azan. Kumandangkan azan. Nah, karena ada hadis sahih dalam Sahih Bukhari bahwa syaitan itu lari terbirik-birik tatkala mendengarkan azan dikumandangkan. Demikian pula ketika iqamah dikumandangkan. Kumandangkan azan. Dikumandangkan azan, bacakan Al-Quran, ya, berzikir kepada Allah Jalla wa'ala, terkhusus zikir pagi petang, zikir keluar masuk rumah. Nah, kemudian hal yang perlu diingat di sini, dan ini penting untuk diketahui oleh masyarakat kita, bahwa tidak ada ruh yang gentayangan. Terkadang syaitan menjelma bentuk seseorang yang telah meninggal dunia, sehingga keluarganya atau yang mengenalnya menganggap, nalun kala orang yang bak timpangi, bak tempang yang mempak dan meninggal dengan nalun kala. Pahelung jauh bandar nah, el tu nalung kadang wek menan lagi sedih menan lagi nak pegah tipe pe. Cuma tanya iu piu pihana mangat kena tajak ngelihat tu pada ti gusun dak zero yang tempiu. Ya. Itu akidah jahiliyah berkeyakinan ada ruh yang gentayangan, itu akidah Abu Lahab CS. Baik ni patih.
Walaupun yang pegah naruh gentayangan urang yang na sorban ubay beli dia itu boleh. Tidak ada ruh yang gentayangan di dalam Islam. Berkeyakinan ada ruh yang gentayangan di dalam Islam, itu akidah jahiliyah yang Nabi SAW teruskan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang yang telah meninggal dunia itu sudah berada di alam barzakh. Barzakh itu fasil, alam yang berbeda dengan alam dunia. Jenjang akhirat yang pertama. Mereka berada di dalamnya hingga terjadi hari kiamat. Dan ruh di alam barzakh hanya dua kondisinya. Dia diberikan nikmat, maka kalau sedang nikmat, mana mungkin dia meninggalkan alam barzakh, meninggalkan nikmat yang sedang ia rasakan. Yang kedua sedang diazab. Kalau sedang diazab, mana mungkin dia bisa keluar menjumpai keluarganya. Nah, pergi ke jembatan yang ada di Sari, di Selawah. Ya. Nah, itu ya bimbingannya wallahu taala alam bisawab, wal ilmu indallah. Mungkin yang terakhir satu lagi.